Salam Marinir. Dari Museum Jala Mangkara, saya Serda Emilia akan memberikan informasi terkini, teraktual, dan terpercaya. Prajurit petarung Korps Marinir di dalam maupun di luar negeri yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Marinir Sepekan. Dalam rangka peringatan Hari Bayangkara ke-78 tahun 2024, Wakil Komandan Korps Marinir, Brigadir Jenderal TNI Marinir Suherlan, menghadiri undangan Bayangkara Fanwalk 2024 berjalan dalam kesatuan yang digelar di lapangan Bayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan. Wakil Komandan Korps Marinir, Brigadir Jenderal TNI Marinir Suherlan, didampingi Wakil Ketua Gabungan Jalas Nastri Korps Marinir, Nyonya Uni Suherlan, memimpin upacara penyambutan Satgas Pamtas RI Papua Nugini Mobile Korps Marinir tahun 2023 bertempat di lapangan Apel Brigif 1 Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Wakil Komandan Korps Marinir, Brigadir Jenderal TNI Marinir Suherlan, didampingi Wakil Ketua Gabungan Jalas Nastri Korps Marinir, Pejabat Utama Mangko Kormar, bersama prajurit dan segenap keluarga besar Korps Marinir, serta umat muslim yang tinggal di sekitar Kesatuan Marinir Hartono Cilandak, melaksanakan sholat Idul Adha 1445 Hijriah bersama di lapangan Apel Brigif 1 Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Pelaksanaan sholat Idul Adha juga dihadiri Komandan Korps Marinir dan Ketua Gabungan Jalas Nastri Korps Marinir dari masa ke masa. Wakil Komandan Korps Marinir, Brigadir Jenderal TNI Marinir Suherlan, menutup secara resmi kursus penanggulangan teror aspek laut Angkatan 17 tahun anggaran 2023 di lapangan Apel Kesatria Marinir Arthur Solang, Detasemen Jala Mangkara, Jakarta Selatan. Kursus PTAL diikuti oleh prajurit-prajurit pilihan dari Intai Amfibi Korps Marinir dan Satuan Komando Pasukan Katak. Setelah lulus akan bergabung dengan pasukan khusus TNI AL Denjaka. Bertempat di Spintalal Mabesal Cilangkap, Jakarta, Wakil Komandan Korps Marinir, Brigadir Jenderal TNI Marinir Suherlan, didampingi Kadis Bintalal Brigadir Jenderal TNI Marinir Sandi Muhyiddin Latif SIB, memberikan pengarahan kepada prajurit Korps Marinir yang akan melaksanakan pendalaman tahfiz Quran selama 2 pekan di Pondok Pesantren Tahfiz Quran Kuningan, Jawa Barat. Wakil Komandan Korps Marinir, Brigadir Jenderal TNI Marinir Suherlan, menendang bola pertama pertanda pertandingan sepak bola antara kesebelasan Korps Marinir melawan kesebelasan Seskol, dimulai bertempat di lapangan sepak bola Trisila Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Dalam laga perdana sepak bola Porwil Bar tersebut, kesebelasan Korps Marinir menang telak setelah beberapa kali menjebol gawang kesebelasan Seskol dengan skor akhir 10-0 untuk kemenangan Korps Marinir. Dipimpin langsung Komandan Pasmar 1 Brigadir Jenderal TNI Marinir Umar Faruk, prajurit petarung Korps Marinir Pasmar 1 menggelar bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan, pemberian obat-obatan, dan penyerahan sembako kepada 200 masyarakat Desa Kertajaya, Kabupaten Pandeglang. Guna memelihara kemampuan fisik, prajurit Yonif 6 Marinir melaksanakan ketahanan maras menempuh jarak kurang lebih sejauh 5 km dengan perlengkapan senjata organik, pak, dan helm di Kesatria Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Komandan Pasmar 1 Brigadir Jenderal TNI Marinir Umar Faruk meninjau latihan Satuan Dasar Batalion Intai Amfibi 1 Marinir yang digelar di Pantai Damlangu, Kabel, Pandeglang. Diawali melaksanakan renang, Komandan Pasmar 2 Brigadir Jenderal TNI Marinir Muhammad Nadir beserta pejabat utama Mako Pasmar 2 dan Perwira Brigif 2 Marinir melaksanakan olahraga bersama mulai dari renang dan menembak yang dilaksanakan di Kesatria Marinir RS Suhadi Brigif 2 Marinir Gedangan, Sidoarjo. Wadan Pasmar 2 Kolonel Marinir Edi Prayitno memimpin upacara pelepasan Satgas Marpam Amalat 30 dan Bulu Terluar 28 tahun 2024 di Kesatria Marinir Suroto 2, Ujung Semampir, Surabaya, Jawa Timur.
Kota Bitung, Sulawesi Utara, segenap prajurit marinir bersama masyarakat ikuti dan amankan kegiatan pawai takbir keliling Idul Adha 1445 Hijriah yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Bitung, Insinyur Maurits Mantiri MM. Komandan Pasmar 3 Brigadir Jenderal TNI Marinir Sugianto menerima kunjungan kerja Asisten Perencanaan dan Anggaran Kasal Laksamana Muda TNI Ahmad Wibisono SE CHRMP di Markas Komando Pasmar 3 Kesatria Agus Subekti Kota Sorong, Papua Barat Daya. Dalam kunjungannya, Asrena Kasal bersilaturahmi dengan prajurit marinir yang berada di Pasmar 3 Sorong, sekaligus meninjau kesiapan operasional Pasmar 3 meliputi sarana prasarana dan alutsista serta rencana pembangunan fasilitas dinas ke depannya. Dalam rangka meningkatkan naluri bertempur prajurit petarung Unit 11 Marinir melaksanakan latihan materi obstrak, diantaranya pemberian PO, gerakan maju untuk kontak, kerjasama infanteri dan tank, serangan, dinamika pertahanan, pengejaran, patroli tempur, menembak lorong, menembak serangan amunisi tajam, patroli penyelidik, raid hingga pungdamah, serta melaksanakan menembak senjata bantuan infanteri Mortir 60 dan Mortir 81 bertempat di Kampung Klaf Dalib, Sorong, Papua Barat Daya. Dalam rangka mengasah kemampuan prajuritnya, Resimen Artileri 3 Marinir menggelar latihan dengan melibatkan Batalion Howitzer 1 Pucuk Meriam Howitzer 105 mm, Batalion Roket melibatkan 1 unit RM70 Grade, dan Batalion Arhanut dengan materi program Pucuk, pelayanan meriam dinas baterai, dan pengendalian operasi serta teknis menembak. Guna mengasah dan mengukur kemampuan prajurit dalam menembakkan senjata lintas lengkung, prajurit Unit 10 Marinir melaksanakan latihan menembak Mortir 60 dan Mortir 81 dalam rangka latihan perorangan kesenjataan tahun 2024 di daerah latihan Batam. Sebagai bentuk peduli terhadap sesama, bekerja sama dengan unit transfusi darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Langkat, prajurit Batalion Infanteri 8 Marinir melaksanakan kegiatan bakti sosial dalam bentuk donor darah yang dilaksanakan di Aula Puskesmas Sailepan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Marinir Sayang Papua, hal tersebut merupakan semboyan prajurit marinir yang tergabung dalam Satgas Pamtas RI Papua Nugini Mobile Batalion Infanteri 6 Marinir bersama masyarakat prajurit marinir melaksanakan kegiatan komsos dan bakti sosial donor darah guna terjalin kedekatan, keharmonisan dan keterbukaan masyarakat Yakuhimo dengan Satgas sehingga tercipta situasi kondusif dalam membangun Yakuhimo Papua Pegunungan semakin maju. Dalam rangka meningkatkan sinergitas TNI Polri dan menciptakan situasi kondusivitas di perbatasan, serta sebagai ajang silaturahmi antara aparat keamanan di wilayah perbatasan, Satgas Barpam Ambalat 29 dan Brimob Sebatik melaksanakan olahraga bersama bermain futsal di Gol Astrada Desa Sayamuk, Sebatik Timur, Nunukan, Kalimantan Utara. Prajurit Korps Marinir yang tergabung dalam Satgas BGC TNI Konga Monusko 39F tahun 2024 melaksanakan patroli rutin di beberapa sektor, mulai dari patroli waterpoint, patroli pengamanan sekolah, hingga patroli ke desa-desa di wilayah Bundu Bahende, Republik Demokratik Kongo. Satgas Marinir Pengamanan Pulau Terluar 27 Pulau Berhala melaksanakan patroli sektor dan siaga senja di Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai dalam rangka pengamanan di Selat Malaka, wilayah perbatasan Laut Indonesia-Malaysia. Dari Libanon Timur Tengah, prajurit marinir yang tergabung dalam Satgas TNI Konga beserta Milstaf Sises Unifil Libanon melaksanakan patroli diawali apel kelengkapan dan olahraga dilanjutkan patroli sektor. Prajurit sejati bertempur bukan karena membencinya, namun karena dia lebih mencintai bangsa dan negaranya. Dari Museum Jalamangkara, saya Serda Emilia mewakili kerabat kerja Dispenkormar, pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Jalo Seva, Jaya Mahe, Marinir.